Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillah dengan segala puji dan puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah kepada masyarakat Rasulullah dan semua kepada sama-sama mendengarkan beberapa kisah-kisah daripada para sahabat tentang seorang mereka untuk mati syahid. Kisah selanjutnya Wahab bin Qawus radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Wahab bin Qawus radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang tinggal di sebuah kampung. Ia adalah pengembala kambing. Pada suatu hari, ia dan keponakannya pergi ke Madinah sambil membawa kambing-kambingnya yang ia ikat dengan seutas tali. Setiba di Madinah, ia bertanya kepada orang-orang di manakah Rasulullah SAW. Lalu diberitahu bahwa Nabi SAW sedang pergi ke medan Uhud. Ia langsung meninggalkan kambing-kambingnya dan menyusul ke Uhud untuk menemui Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW sedang terkepung oleh pasukan kafir. Beliau bersabda, barang siapa yang dapat membubarkan kepungan mereka, ia akan bersamaku di surga. Wahab bin Qawus langsung menghunus pedangnya dan menyerang kepungan orang-orang kafir itu, sehingga mereka melarikan diri. Lalu muncul lagi serangan musuh seperti sebelumnya, dan ia pun berhasil mengusir kembali. Kemudian terjadi lagi pengampuan yang ketiga kalinya, dan Wahab berhasil menghalaunya. Maka Rasulullah SAW menjanjikan dengan surga. Mendengar janji-janji itu, Wahab bin Qawus semakin bersemangat dan menghunus pedangnya menyusup ke dalam kumpulan orang-orang kafir, sehingga ia gugur syahid. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, belum pernah aku melihat orang yang sangat berani dan hebat dalam bertempur seperti Wahab bin Qawus. Setelah syahid, aku melihat Rasulullah SAW berdiri di dekat kepalanya dan bersabda, Allah meridaimu dan aku juga meridaimu. Beliau ikut menguburkan jenazahnya dengan tangan beliau sendiri. Padahal ketika itu Nabi SAW dalam keadaan terluka. Umar berkata, aku tidak pernah demikian cemburu terhadap sesuatu kecuali terhadap perbuatan Wahab. Hatiku berdoa dan berharap semoga Allah menyampaikan aku kepada derajat sebagaimana amalan Wahab. Faedah, rasa cemburu terhadap suatu amalan besar menyebabkan nyawa tidak dipandang lagi. Padahal Umar radhiyallahu dan sahabat lainnya juga memiliki amalan-amalan yang luar biasa. Kisah ucapan Umar radhiyallahu bahwa memakan kurma itu membuang-buang waktu. Dalam perang Badar ketika Nabi SAW sedang beristirahat di sebuah kemah, beliau bersabda kepada para sahabatnya, berdirilah dan segeralah menuju surga yang lebarnya lebih besar daripada langit dan bumi, dan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Umar bin Himam radhiyallahu seorang sahabat Nabi SAW yang mendengar seruan itu langsung berkata, wah. Beliau bersabda, sahabat beliau
apa? Jawabnya, ya Rasulullah, aku ingin dapat masuk ke dalamnya. Jawab beliau, kamu termasuk orang di dalamnya. Kemudian Umair radhiyallahu mengeluarkan kurma dari sakunya dan memakannya. Lalu ia berkata, jika aku harus menunggu hingga kurma ini habis, berarti memperpanjang hidupku. Sampai kapan aku harus menunggu? Setelah berkata demikian, ia melemparkan kurma tersebut dan segera meraih pedangnya. Kemudian maju bertempur hingga ia mati syahid. Faedah, orang-orang seperti inilah yang benar-benar meyakini dan menghargai surga. Jika keyakinan kita seperti mereka, maka semua persoalan akan menjadi mudah bagi kita. Demikianlah hadirin bersama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah para sahabat tentang bagaimana mereka semangat untuk mati dalam kesayangan. Maka ini bisa menjadi hati buat kita. Bahwa apa yang telah kita dengarkan ini kita bisa sampaikan kepada saudara-saudara kita, anak cucu kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk bagaimana memelihara agama Allah, menyebarkannya ke seluruh alam. Mari kita sempurnakan dengan doa subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.